Pada tahun 1945, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, banyak pria yang telah selesai menjalani tugas wajib militer pulang ke Amerika, termasuk para pemain baseball. Mereka kembali aktif bertanding demi menghibur para warga yang masih merasakan trauma pasca perang. Sampai akhirnya, baseball dianggap sebagai olahraga pemersatu bangsa Amerika. Namun sayangnya, baseball masih tetap tak bisa mempersatukan orang kulit putih dan orang kulit hitam. Tahun itu, rasisme masih sangat kental di Amerika. Bahkan Liga Baseball pun terbagi menjadi dua divisi, yaitu Liga Negro untuk orang kulit hitam dan Liga Utama untuk orang kulit putih. Selama tahun 1946, tercatat ada 16 klub baseball Liga Utama, serta total ada 400 pemain kulit putih. Hingga akhirnya pada tahun 1947, jumlah pemain kulit putih Liga Utama berkurang menjadi 399 berkat jasa satu orang bernama Ricky. Ricky memang bukan pemain baseball, tapi dia adalah seorang bisnismen pemilik 3 klub baseball besar di Amerika. Pagi itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba Ricky memerintahkan manajer dan asistennya untuk merekrut satu pemain berkulit hitam ke dalam tim baseballnya. Ricky merasa mungkin dengan adanya satu pemain kulit hitam, maka masyarakat kulit hitam penggemar baseball lain pasti akan mendukung timnya juga. Mendengar keputusan nekat atasannya itu, manajer mencoba memberitahu resiko terburuk yang akan terjadi pada tim mereka nanti. Namun keputusan Ricky sudah bulat. Baginya selama pemain baru tersebut menguntungkan, tak peduli warna kulit apapun, dia siap mengambil resiko terburuk itu. Malam hari di suatu pertandingan baseball Liga Negro, terlihat seorang pemain bernama Jack sedang mencoba mengecoh tim lawannya dengan gerakan aneh. Jack ini adalah pemain andalan di timnya. Berkat gerakan unik itu, tim Jack berhasil menang. Keesokan harinya, Ricky, asisten, serta manajernya mulai memeriksa berkas-berkas pemain kulit hitam yang cocok untuk bermain di tim mereka. Setelah lama mencari, Ricky tertarik dengan satu pemain, yaitu Jack. Meski manajer sudah memperingatkan kalau berdasarkan catatan, Jack itu tukang buat onar dan emosian, tapi Ricky tak peduli. Baginya emosi adalah tanda semangat. Besoknya Jack dipanggil ke kantor. Tanpa basa-basi, Ricky langsung menawarkan Jack bergabung ke salah satu tim baseballnya bernama Montreal Royal dengan bayaran $4.100 per bulan serta jaminan asuransi asalkan Jack berjanji tak akan berbuat onar lagi. Sebagai orang kulit hitam satu-satunya, pasti nanti akan ada banyak sekali hinaan dan tekanan dari penonton, pemain lawan, atau bahkan dari rekan timnya sendiri. Jadi Ricky berharap Jack bisa lebih mengontrol emosinya untuk menerima semua itu. Ucapan Ricky barusan membuat Jack tertantang. Ia pun bersedia menerima tawaran tersebut. 2 hari kemudian, Jack dan istrinya berangkat ke Florida. Di sana mereka bertemu orang kulit hitam suruhan Ricky yang bernama Smith. Jadi selama bekerja di Florida ini, Ricky memberi fasilitas rumah serta asisten pribadi yang akan selalu menjaga Jack. Selain menjadi asisten, Smith juga bekerja paruh waktu di kantor percetakan sebagai jurnalis. Setelah mengantarkan istri Jack ke rumah barunya, mereka berdua lalu pergi ke tempat latihan. Ketika Jack mulai berlatih, pelatih memperingatkan Ricky agar berhati-hati karena bagaimanapun juga Jack adalah orang kulit hitam rendahan yang berbahaya. Ucapan pelatih itu pun membuat Ricky kesal. Ia mengancam jika pelatih berbuat atau berkata rasis lagi, maka dia sendirilah yang akan memecatnya. Mendengar ancaman barusan, pelatih langsung istighfar. Beberapa hari berlalu, tibalah di hari pertandingan pertama Jack. Meski ini hanya pertandingan persahabatan antara 2 tim baseball milik Ricky sendiri, yaitu tim Montreal Royal melawan tim terhebat Ricky bernama Brooklyn Dodgers, tapi ada banyak orang kulit hitam datang untuk menonton permainan Jack.
Sepanjang pertandingan, para penonton kulit putih selalu menghina dan memaki Jack. Namun bukannya gugup, Jack tetap santai sambil bikin kesel pemain lawan dengan gerakan khasnya. Come on now! Ain't you gonna swing at something? Rush, you tell him to throw some strikes. Number 3. Now coming to... Who can blame him? This boy, let's do it. Shake it off there. We got this. There, what are you waiting for? Hey, Paul. Son of a bitch. That's the ball. Berkat gerakan aneh Jack, tim Montreal Royals menang. Malamnya, Jack menginap di rumah Smith. Waktu Smith sedang mengobrol dengan temannya di teras, ada seorang pria asing kulit putih datang mencari Jack. Pria itu tak terima orang kulit hitam rendahan seperti Jack mengalahkan orang kulit putih. Ia mengancam jika Jack tak segera pergi dari kota ini, maka dia bersama rombongan orang kulit putih lain akan memukuli Jack sampai mati. Karena tak ingin terkena masalah, Smith pun mengantarkan Jack pulang. Esok hari di lapangan, Ricky memberitahu bahwa para pemain Montreal Royals memuji permainan Jack kemarin. Ricky berharap seiring berjalannya waktu, di pertandingan selanjutnya permainan Jack akan bagus terus bagus, hingga membuat tim lawan gelisah ketakutan hanya dengan melihat wajah Jack. Mungkin nanti Jack akan tertangkap saat berlari atau gagal memukul bola. Namun dari kegagalan-kegagalan itulah Jack bisa belajar bagaimana cara untuk bangkit kembali. Bila dalam dunia baseball kita sudah terbiasa selalu bangkit lagi setelah jatuh, maka di dunia luar pun kita juga pasti akan kuat menghadapi cobaan kehidupan. Mendengar kata-kata Ricky, Jack yang semalam murung jadi tersenyum senang. Pada hari pertandingan resmi pertamanya di Liga Utama, tak seperti pemain lain yang naik bus, Jack harus naik kereta sendirian menuju lapangan. Saat mau berangkat, dia bertemu bocil-bocil fansnya. Jack pun memberikan sebuah bola baseball ke salah satu bocil itu. Si bocil begitu gembira dan berlari mengejar kereta Jack. Di pertandingan Liga Utama tersebut, tim Montreal Royal lagi-lagi menang berkat Jack. Kehidupan Jack kini benar-benar berubah total. Namanya semakin banyak dikenal, bahkan ada orang kulit putih tetangga samping rumahnya yang terang-terangan bilang kalau dia bersama warga lain akan mendukung Jack. Suatu malam, Ricky menelpon pelatih tim Brooklyn Dodgers. Ricky memberitahu sebenarnya dia dan asistennya diam-diam sudah berencana memasukkan Jack ke dalam tim Brooklyn Dodgers minggu depan. Tapi rencana itu berantakan gara-gara ada seorang pemain menguping lalu menghasut para pemain lain untuk menandatangani surat petisi menolak kedatangan Jack. Ricky memerintahkan sang pelatih menasehati pemain-pemainnya agar bisa menerima Jack ke dalam tim bagaimanapun caranya. Selesai menelpon, pelatih langsung menyuruh semua pemain berkumpul di dapur. Sambil menahan kesal, pelatih bertanya kenapa mereka menolak kehadiran Jack. Salah satu pemain menjawab karena dia malu.
Dia malu pada teman-temannya jika harus bermain satu tim dengan orang kulit hitam seperti Jack. Pelatih pun semakin kesal. Dengan emosi, dia menjelaskan, tak peduli omongan teman-teman, masyarakat, atau bahkan presiden. Tak peduli Jack berkulit putih, hitam, atau hitam putih seperti zebra. Tak peduli dia manusia atau binatang rendahan sekalipun, baginya selama Jack bisa membawa tim Brooklyn Dodgers memenangkan kejuaraan, maka Jack akan tetap bermain di tim ini. Mendengar omelan pelatih itu, seluruh pemain terdiam. Keesokan paginya, pemain yang masih tak mau bermain bersama Jack menemui Ricky. Ia mengancam kalau Ricky tetap memasukkan Jack ke tim Brooklyn Dodgers, maka musim depan dia akan pindah ke tim lain. Tapi bukannya takut, Ricky malah setuju pemain itu pindah tim sambil menyuruh keluar secepatnya. Beberapa hari kemudian setelah Jack resmi bergabung, pertandingan pertamanya sebagai pemain Brooklyn Dodgers tiba. Di ruang ganti, Jack terharu ketika melihat seragam Brooklyn Dodgers miliknya yang bernomor 42. Dia tak pernah menyangka orang kulit hitam sepertinya bisa masuk ke dalam tim baseball sebesar ini. Selesai ganti baju, Jack masuk ke lapangan dan mulai bertanding. Namun baru aja pertandingan dimulai, wasit rasis tiba-tiba mengeluarkan Jack karena dianggap melakukan pelanggaran. Akibat Jack keluar, tim Brooklyn Dodgers kalah. 3 hari kemudian, di pertandingan keduanya, Jack lagi-lagi dapat perlakuan rasis. Waktu ingin memukul bola, dari samping pelatih tim lawan terus-menerus menghina, bahkan sampai memberi kode pada pemainnya agar melempar bola tepat ke wajah Jack. Beruntung Jack bisa menghindar, namun hinaan dari pelatih lawan masih belum berhenti. Hingga akhirnya mental Jack jatuh dan perlahan-lahan permainannya mulai berantakan. Setelah 3 kali gagal memukul bola, tim lawan berteriak menyuruh Jack keluar sambil menyebutnya monyet hitam tak berotak. Mendengar hinaan luar biasa itu, Jack terdiam lalu pergi ke lorong dan melampiaskan seluruh amarahnya. Di tengah keputusasaan, Ricky datang menenangkan. Namun apapun ucapan yang keluar dari mulut Ricky sama sekali tak Jack dengar. Saat ini mental Jack sedang sangat hancur. Ia marah, putus asa, sakit hati, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Jack hanya ingin pulang ke tempat asalnya di tim baseball negro. Mendengar luapan isi hati barusan, Ricky mengatakan dia mengerti sekarang Jack sedang hancur. Tapi bila memutuskan lari, maka lari dari masalah justru hanya akan membuktikan ucapan semua orang yang bilang kalau orang kulit hitam adalah orang rendahan itu benar. Ricky lalu menyuruh Jack kembali ke lapangan dan buktikanlah dia mampu menjadi obat untuk menyembuhkan rasis di dalam hati orang-orang kulit putih. Kalimat Ricky itu pun membangkitkan rasa percaya diri Jack. Meski masih hancur, ia mencoba kembali ke lapangan. Di lapangan, pelatih lawan menghina Jack lagi. Karena muak dengerin ocehan tuh bocah, rekan tim Jack ngajakin dia ribut. Wasit pun memisahkan mereka berdua. Ketika pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini berkat motivasi dari Ricky, performa Jack naik drastis. Not much of a hit. Mr. Pete Reza steps up into the batter's box. Robinson with another big, exactly what they're prone to expect of their help in the scoring position. Their approval of Jack as this type of beloved bomber.
Esok hari di kantor, saat Ricky sedang mengobrol dengan asistennya, pemain yang sebelumnya mengancam pindah ke tim lain datang. Ia ke sana untuk meminta maaf sambil memohon agar Ricky tak memindahkannya ke tim lain. Belajar dari kejadian kemarin, dia sadar ternyata sikap rasisnya selama ini salah. Pada pertandingan selanjutnya, tim Brooklyn Dodgers berhadapan dengan tim terkuat dari Amerika Utara, yaitu tim Pittsburgh Pirates. Di tengah pertandingan, ketika Jack akan memukul bola, pemain Pittsburgh Pirates bermain curang. Ia dengan sengaja melempar bola ke wajah Jack. Melihat rekannya terluka, para pemain Brooklyn Dodgers lain berbondong-bondong masuk ke lapangan membela Jack. Akibat keributan tersebut, pertandingan terpaksa dihentikan. Beberapa hari kemudian, waktu Ricky sedang bekerja, pemain tim Brooklyn Dodgers bernama Pee Wee datang. Pee Wee kesana memberitahu bahwa dia dapat 2 surat ancaman pembunuhan jika masih bermain baseball dengan Jack. Tapi bukannya khawatir, Ricky malah tertawa. Ia lalu menunjukkan segepok ratusan surat ancaman pembunuhan yang dikirimkan orang-orang kulit putih pada Jack. Melihat itu, Pee Wee merasa malu telah mengadukan hal kecil seperti ini. Di situ, dia mulai kagum dengan mental Jack yang bisa tetap bermain bagus meski dapat banyak ancaman. Di pertandingan berikutnya, saat para pemain sedang pemanasan, seperti biasa, suara teriakan hinaan dari penonton kulit putih masih terdengar. Pee Wee lalu menghampiri Jack, kemudian merangkulnya. Tanpa memperdulikan hinaan penonton, Pee Wee meminta maaf pada Jack. Sebenarnya selama ini dia sangat ingin berteman dengan Jack. Tapi karena dari kecil orang tuanya selalu mendoktrin kalau orang kulit hitam itu buruk, Pee Wee jadi tak pernah berani mendekat. Sekarang di hadapan ribuan orang kulit putih, bahkan di hadapan kedua orang tuanya yang sedang menonton, Pee Wee akan menunjukkan pada mereka semua bahwa rasisme itu salah. Sebelum kembali ke posisinya, Pee Wee berkata, bila penonton masih membedakan pemain kulit putih dan hitam, maka mungkin suatu saat nanti dia akan meminta seluruh pemain Brooklyn Dodgers untuk memakai seragam bernomor 42 agar tak dibedakan lagi. Tak lama kemudian, pertandingan pun dimulai. Berkali-kali pemain Brooklyn Dodgers berhasil mencetak angka termasuk Jack. Hingga ketika giliran lawan yang memukul dan waktu Jack sedang menjaga base, pemain lawan itu terlihat seperti sengaja menginjak kaki Jack sampai robek cukup parah. Di ruang medis, Ricky mencoba mengajak bercanda agar perasaan Jack lebih baik. Namun bukannya terhibur, Jack malah bertanya kenapa orang kulit putih seperti Ricky mau memasukkannya ke tim baseball utama. Padahal jika dicari, pasti ada banyak pemain kulit putih yang lebih hebat darinya. Mendengar pertanyaan barusan, Ricky cerita dulu 40 tahun lalu di universitas tempatnya masih menjadi pelatih baseball, ada orang kulit hitam yang sangat hebat bermain baseball. Tapi gara-gara warna kulit, pihak universitas cuma memperbolehkannya jadi tukang pengambil bola. Karena waktu itu posisi Ricky hanya seorang pelatih biasa, dia tak bisa berbuat apa-apa. Penyesalan mendalam tersebut tertancap di hati Ricky sampai sekarang. Kini saat dia sudah sukses dan punya tim baseballnya sendiri, Ricky bertekad akan membuat perubahan dalam dunia baseball dan menebus rasa bersalahnya dulu. Mendengar cerita Ricky, Jack pun terdiam. Minggu demi minggu berlalu, Jack bersama tim Brooklyn Dodgers berhasil memenangkan pertandingan demi pertandingan. Sekarang sudah banyak anak kecil kulit putih mulai mengidolakan Jack. Seperti kata Ricky, Jack telah menjadi obat penawar rasisme bagi masyarakat Amerika. Hingga akhirnya tim Brooklyn Dodgers sampai ke final. Hari final pun tiba. Di pertandingan terakhir ini, Brooklyn Dodgers kembali berhadapan dengan tim Pittsburgh Pirates. Angka demi angka berhasil dicetak.
Waktu giliran Jack menjadi pemukul penentu, dia bertemu lagi dengan pelempar Pittsburgh Pirates yang dulu sengaja melempar bola ke wajahnya. Kini situasi sudah berbeda. Bangku-bangku khusus penonton kulit putih terlihat kosong. Tak ada lagi teriakan hinaan, tak ada lagi perbedaan. Semua penonton duduk di tempat duduk yang sama. Di bangku khusus itu hanya ada satu orang, yaitu Ricky. Orang yang selama ini telah berjasa mengangkat Jack dari pemain kulit hitam rendahan menjadi simbol kesetaraan. Di lapangan, dengan tatapan penuh rasa percaya diri, Jack memukul bola. Dan pukulan pemain legenda kulit hitam itu home run. We were never like the others, but we were only 17, together on untroubled waters. That wasn't all a dream.